Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan secara singkat pendekatan sosiologi dan antropologi dalam studi Islam. Saya yang beranggotakan, saya Hanendita Dewi Marselinda, dan rekan saya dan Ifatul Mazaya. Yang pertama diawali dari pengertiannya terlebih dahulu. Apa sih pengertian dari pendekatan itu sendiri, sosiologi dan antropologi? Yang pertama, dari pengertiannya terlebih dahulu. Pendekatan adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami agama. Sedangkan sosiologi berasal dari bahasa Latin, yaitu socius yang berarti kawan, teman. Sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Jadi, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya. Secara etimologis, antropologi tersusun dari bahasa Latin, yakni anthropos yang artinya manusia, dan dari bahasa Yunani, yaitu logos yang berarti kata atau berbicara. Jadi, antropologi berarti berbicara tentang manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI yang diterbitkan oleh Balai Pustaka, antropologi diartikan sebagai ilmu tentang manusia, khususnya tentang asal-usul, aneka warna bentuk fisik, adat istiadat, dan kepercayaannya pada masa lampau. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke poin yang kedua. Kali ini kita belajar tentang sosiologi. Dari sosiologi itu, apa saja sih karakteristik pendekatan sosiologi? Yang pertama ada stratifikasi sosial, seperti kelas dan etnisitas. Yang kedua, kategori biososial, seperti seks, gender, perkawinan, keluarga, masa kanak-kanak, dan usia. Yang ketiga ada pola organisasi. Pola organisasi di sini adalah pola organisasi sosial yang meliputi politik, produksi ekonomis, sistem pertukaran, dan birokrasi. Yang keempat ada proses sosial seperti formasi batas, relasi intergrup, interaksi personal, penyimpangan, dan globalisasi. Peran-peran kategori-kategori dalam studi sosiologi terhadap agama ditentukan oleh pengaruh paradigma utama tradisi sosiologi dan oleh refleksi empiris dari organisasi dan perilaku keagamaan. Yang selanjutnya ada objek kajian dalam pendekatan sosiologi. Menurut Muhammad At-Tomuzar, pendekatan sosiologi agama dapat mengambil beberapa tema atau objek penelitian, seperti yang pertama, studi tentang pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Yang kedua, studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran atau konsep keagamaan. Yang ketiga, studi tentang tingkat pengalaman beragama masyarakat. Yang keempat, studi pola interaksi sosial masyarakat muslim. Yang kelima, studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menjunjung kehidupan beragama. Setiap tema yang dikaji setidaknya tetap relevan dengan teori sosiologi, baik teori fungsionalisme, konflik, maupun interaksi nasionalisme. Teori fungsionalisme dan konflik bekerja dengan cara analisis. Cara analisisnya yakni makrososiologi, yaitu memfokuskan perhatiannya pada struktur sosial. Adapun teori interaksionalisme dengan cara analisis mikro, yaitu lebih memfokuskan perhatiannya pada karakteristik personal dan interaksi yang terjalin antar individu. Oke teman-teman, sekarang kita masuk pada poin yang ketiga. Antropologi. Antropologi adalah salah satu disiplin ilmu dari cabang ilmu pengetahuan sosial yang memfokuskan kajiannya pada manusia. Lalu, apa saja sih karakteristik pendekatan antropologi? Ada 4 ciri fundamental cara kerja pendekatan antropologi terhadap agama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bercorak deskriptif, bukan normatif. Yang kedua, lokal praktis, yaitu praktik konkret dan nyata di lapangan. Yang ketiga, antropologi selalu mencari keterhubungan dan keterkaitan antara berbagai domain kehidupan secara lebih utuh, connection across social domains. Yang keempat, komparatif, yaitu membandingkan hubungan dan keterkaitan sosial dalam masyarakat. Lalu, apa saja sih objek kajian dalam pendekatan antropologi? Berikut ini adalah objek kajian antropologi. Objek kajian antropologi dapat dibagi
dapat dibagi menjadi dua bidang, yaitu antropologi fisik yang mengkaji makhluk manusia sebagai organisme biologis, dan antropologi budaya dengan 3 cabangnya, yaitu arkeologi, linguistik, dan etnografi. Selanjutnya adalah tokoh pemikiran sosiologi. Yang pertama adalah Ibnu Khaldun. Beliau adalah sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang berasal dari Tunisia. Beliau adalah keturunan dari Yaman asli dengan lahir pada tanggal 27 Mei 1332. Karya-karya besar beliau salah satunya adalah kitab Al-Ibrar yang berisi tentang permasalahan masalah sosial manusia. Yang kedua adalah Selo Sumarjan. Beliau adalah Profesor Dr. Kanjeng Pangeran yang merupakan seorang sosiolog yang berasal dari Yogyakarta. Beliau dikenal dengan Bapak Sosiologi Indonesia setelah tahun 1959. Menurut beliau, sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari struktur sosial. Struktur sosial adalah keseluruhan jaringan antara unsur sosial yang pokok, yaitu kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok, serta lapisan-lapisan sosial. Karya-karya beliau yang telah diterbitkan diantaranya adalah Social Change in Yogyakarta dan Gerakan 10 Mei di Sukabumi. Yang ketiga adalah Ali Syariati. Beliau adalah anak putra pertama dari Muhammad Taqi dan Putri Zahra yang lahir pada tanggal 24 November 1933 di kota Iran atau negara Iran. Ali Syariati merupakan seorang pemikir nasional pada abad ke-20 yang sering disejajarkan dengan pemikir-pemikir Islam lainnya yang termasuk pemikir besar, yaitu Syed Qutb dan Jalaluddin Al-Afghani. Ketika beliau berada di Prancis, Ali Syariati telah menyatukan orang-orang Iran yang berada di Eropa dan Amerika dalam suatu wadah yang dinamakan dengan Front Nasional Iran. Dalam kacamata Syariati, Islam masih mendominasi budaya, tradisi, dan identitas masyarakat Iran. Oleh karena itu, ia tidak akan berguna bagi masyarakat Muslim yang menandingi model masyarakat Eropa sekuler atau ciri khas pada abad ke-20 yang sangat tidak relevan. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh pemikiran antologi. Yang pertama adalah Kuncharaningrat. Beliau lahir di Yogyakarta 1923. Menurut beliau, dalam menentukan dasar-dasar antropologi di Indonesia, kita itu belum terikat oleh suatu tradisi, sehingga kita dapat melihat dan memilih serta mengkombinasikan berbagai unsur dari aliran yang paling sesuai yang telah berkembang di negara-negara lain dan diselaraskan dengan masyarakat di Indonesia. Karya-karya beliau yang telah diterbitkan adalah Atlas Etnologi Sedunia, pengantar antropologi, keseragaman dan aneka warna masyarakat Irian Barat. Yang kedua adalah Parsudi Suparlan. Profesor Parsudi Suparlan adalah seorang antropolog nasional, ilmuwan sejati yang berjasa sebagai antropolog di Indonesia. Menurut beliau, antropologi merupakan disiplin ilmu yang kuat karena pentingnya teologi, ketajaman analisis, ketetapan metodologi, dan tidak hanya sekedar menguraikan kata atau data. Selain itu, pentingnya pemahaman juga menjadikan suatu konsep kebudayaan dan struktur sosial. Oke, dari apa yang sudah dijelaskan barusan, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pendekatan antropologis dalam memahami agama dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Antropologi adalah salah satu disiplin ilmu dari cabang ilmu pengetahuan sosial yang memfokuskan kajiannya pada manusia. Pendekatan sosiologis digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam memahami agama. Hal ini demikian dapat dimengerti karena banyak bidang kajian agama baru dapat dipahami secara proporsional dan tepat apabila menggunakan jasa bantuan dari ilmu sosiologi. Dengan hal itu, maka dapat dipahami antropologi dan sosiologi agama sangat berperan penting dalam kehidupan yang nyata untuk mensosialisasikan kehidupan beragama. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.